kembali lagi dengan saya Madika Sutripta di channel di Putra Yoga. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi manajemen sumber daya manusia lagi. Tetapi judulnya berbeda dengan video yang sebelumnya, yaitu sekarang adalah judulnya yaitu Indirect Financial Compensation. Jadi kalau yang sebelumnya itu adalah Direct Financial Compensation, jadi sekarang ada judulnya Indirect Financial Compensation. Nah, jadi materi yang saya akan bawakan ini tetap menggunakan buku yang berjudul Human Resource Management edisi ke-14 karya dari R. Wenimondi dan Joseph J. Martuccio yang diterbitkan oleh Person. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemberian kompensasi finansial merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan pemberian penghargaan sebagai pertukaran dalam melakukan tugas di dalam perusahaan. Pemberian kompensasi finansial merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan perusahaan. Para karyawan mau bekerja dengan baik karena memiliki tujuan, yaitu agar karyawan tersebut mendapatkan kompensasi yang layak untuk kehidupannya. Dengan adanya balas jasa yang adil dan layak yang diterima oleh karyawan, maka karyawan akan termotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab karena kebutuhannya terpenuhi. Kompensasi finansial ini dapat dibagi ke dalam bentuk kompensasi langsung dan tidak langsung. Oke. Kompensasi finansial langsung terdiri dari gaji, upah, komisi, dan bonus. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung atau indirect financial compensation yang disebut juga dengan tunjangan meliputi semua imbalan finansial yang tidak tercakup dalam kompensasi langsung. Oke. Nah, untuk membahas lebih jauh lagi mengenai kompensasi finansial secara tidak langsung, maka pembahasan materi ini akan dibagi dalam 3 highlights atau tiga judul utama, yaitu pertama, apa sih yang biasanya kita ketahui, apa yang bisa kita ketahui dan pahami tentang kompensasi finansial secara tidak langsung, ya. Jadi yang kedua, apa saja jenis-jenis dan karakteristik dari kompensasi finansial secara tidak langsung, oke. Dan yang ketiga, apa saja contoh dari jenis-jenis kompensasi finansial secara tidak langsung. Oke, jadi materi pokok yang pertama yaitu pemahaman kompensasi finansial secara tidak langsung. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara kompensasi finansial langsung dan tidak langsung itu? Nah, secara sederhana yang membedakan hal tersebut adalah media pemberiannya. Oke, teman-teman. Jika kompensasi finansial langsung wujudnya adalah uang tunai, baik yang diberikan dengan gaji, upah, komisi, dan bonus yang diberikan langsung oleh perusahaan tempat bekerja. Namun, pada kompensasi finansial tidak langsung memang juga berwujud uang tunai yang dikeluarkan perusahaan, namun tidak diberikan langsung kepada karyawan. Nah, kenapa demikian? Karena pemberiannya dilakukan melalui pihak ketiga atau dengan kata lain pihak luar yang mengeluarkan atau melakukan kerjasama dengan perusahaan. Kenapa perusahaan sampai harus menggait pihak luar atau bekerja sama dengan pihak luar dalam urusan kompensasi finansial? Jadi karena perusahaan tentu tidak bisa berdiri sendiri dalam hal mengurus semuanya. Jadi setiap perusahaan punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Ini menjadi peluang bagi pihak luar yang punya spesifikasi terhadap hal atau kebutuhan yang tidak bisa dilakukan perusahaan. Jadi perusahaan lain itu memenuhi kekurangan dari perusahaan si pemberi kompensasi tersebut. Jadi perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lainnya untuk memberi kompensasi kepada karyawannya. Nah, itu disebut dengan kompensasi finansial tidak langsung. Oke. Mereka akan menunjukkan bagaimana keunggulan dan performa sehingga perusahaan tertarik untuk bekerja sama. Jadi perusahaan lain menunjukkan performa yang bagus agar perusahaan pemberi kompensasi berminat bekerja sama dengan perusahaan atau jasa yang memberikan layanan kerjasama untuk memberikan kompensasi tersebut. Nah, kerjasama ini akan menimbulkan simbiosis mutualisme dari perusahaan tertentu membantu sekali dalam pemeliharaan karyawan pada aspek kompensasi finansial. Dari pihak luar, selain dapat bekerja dalam pemenuhan kebutuhan perusahaan, juga dapat berinovasi dan meningkatkan kualitas sehingga meningkatkan citra baik di masyarakat.
Nah, sebagai contoh nih, kita ambil contoh yaitu perusahaan A yang bergerak di bidang penyediaan jasa konstruksi. Nah, perusahaan ini tentu akan bekerja di luar lingkungan kontrak dengan risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Perusahaan mempunyai dana yang memadai untuk menanggulangi risiko tersebut yang direncanakan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja. Namun perusahaan tidak bisa mengelolanya karena tidak mengetahui sistem dan alurnya. Oke. Nah, sehingga perusahaan konstruksi tersebut melakukan survei terhadap pihak luar atau perusahaan lain yang dapat melakukan hal tersebut. Setelah disurvei, didapat perusahaan C, yang notabene adalah perusahaan yang fokus pada pengaturan dan pemberian jaminan kerja karyawan dan sudah sangat ternama atau sudah sangat terkenal sekali jadi perusahaannya. Nah, perusahaan melakukan pertemuan untuk bekerjasama dan mencapai kesepakatan karena perusahaan C setuju dan memberi jaminan bahwa mereka mampu melakukan tugasnya tersebut. Oke. Nah, sehingga setelah beberapa waktu berjalan, kinerja perusahaan konstruksi ini menjadi lebih baik lagi dan pemenuhan akan jaminan kecelakaan kerja karyawan tercapai, sehingga karyawan merasa aman dalam melakukan pekerjaannya. Jadi karyawan ini merasa lebih aman karena dapat tunjangan tersebut ya. Nah, meskipun biaya yang dikeluarkan tentu meningkat, perusahaan akan tetap melakukan hal tersebut untuk menarik perhatian calon karyawan yang akan bekerja di perusahaan tersebut dan untuk mempertahankan karyawan yang bekerja di perusahaan dengan kualitas tinggi. Nah, selain itu juga, menurut survei dari The Society for Human Resource Management atau SHRM, kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan sosial adalah pendorong terpenting kedua dari kepuasan kerja yang berada tepat di bawah keamanan kerja. Nah, tadi penjelasan tadi sudah jelas kan bagaimana kompensasi finansial tidak langsung mempengaruhi perusahaan dan pekerjanya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topiknya, topik yang selanjutnya. Jadi di sini topik yang kedua adalah kedua dan ketiga akan dijadikan satu, yaitu jenis-jenis dan karakteristik dari kompensasi finansial secara tidak langsung serta contohnya. Nah, kompensasi finansial tidak langsung menurut Mundi dan Martuccio dibagi menjadi beberapa hal seperti yang bisa kita lihat pada bagan di buku Mundi dan Martuccio. Nah, secara garis besar ada dua pengelompokan mengenai kompensasi finansial tidak langsung. Ada legally required benefit dan discretionary benefit. Yang pertama adalah legally required benefits. Nah, legally required benefits ini merupakan manfaat yang diberikan secara wajib yang mempunyai kekuatan hukum. Jadi di sini perusahaan wajib hukumnya dalam memberikan tunjangan di luar kompensasi finansial langsung dalam kaitannya pemenuhan kebutuhan karyawan itu sendiri. Di sini legally required benefit terdiri menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama social security atau jaminan sosial, kedua employment compensation atau kompensasi untuk pengangguran, jadi unemployment compensation atau kompensasi untuk pengangguran. Yang ketiga adalah workers compensation atau kompensasi untuk pekerja, dan yang keempat adalah family and medical leave atau cuti keluarga dan medis ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari social security atau jaminan sosial. Nah, jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Nah, sebagaimana yang diutarakan dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO nomor 102 tahun 1952. Fokus utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak dan lain-lain ya. Nah, jenis jaminan sosial ini dapat dibagi lagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, jaminan kecelakaan penumpang. Nah, asuransi ini memberikan perlindungan pada masyarakat terhadap pengguna kendaraan umum baik melalui darat, laut maupun udara. Oke.
Di Indonesia, lembaga yang menangani asuransi kecelakaan penumpang adalah Jasara Harja. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungjawaban atau pertanggung wajib kecelakaan dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas. Dari undang-undang tersebut, setiap orang yang mengalami kecelakaan baik di darat, laut, dan udara berhak menerima jaminan dari badan penyelenggara, yaitu Jasara Harja. Asuransi sosial ini memberikan perlindungan pada masyarakat atas timbulnya gangguan kesehatan. Biaya yang ditanggung adalah untuk berobat, jalan, maupun rawat inap. Kedua, jaminan hari tua. Layanan ini memberikan perlindungan jaminan hari tua pada para pekerja yang telah mencapai usia tertentu atau sudah bekerja pada masa tertentu. Sebagai contoh adalah pekerja yang sudah bekerja 10 tahun di satu perusahaan. Ketika dia mengundurkan diri dari sebuah perusahaan, dirinya bisa mendapatkan manfaat dari uang jaminan hari tua yang dimilikinya. Nah, di Indonesia jaminan hari tua ini sekarang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Khusus bagi pegawai negeri sipil atau PNS masih dikelola oleh PT Taspen, dan untuk anggota TNI dikelola oleh PT Asabri. Nah, yang ketiga, jaminan kematian. Nah, layanan ini merupakan jaminan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Nah, di Indonesia ini jaminan kematian ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Keempat, yaitu jaminan kecelakaan kerja. Nah, program jaminan kecelakaan kerja disingkat JKK adalah suatu program pemerintah dan pemberi kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat menuju atau menunaikan tugas kerja dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Di Indonesia saat ini jaminan kecelakaan kerja ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya yang kelima, yaitu jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Di Indonesia saat ini jaminan kesehatan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi yang keenam, yang selanjutnya yaitu jaminan pensiun. Program jaminan pensiun disingkat program JP adalah pemberian berkala jangka panjang sebagai substitusi dari penurunan atau hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua atau pensiun, mengalami cacat total permanen atau meninggal dunia, yang karakteristiknya adalah diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan tabungan wajib dan manfaat pasti, kepesertaan perorangan, dan manfaat berupa uang tunai dibayarkan setiap bulan. Di Indonesia saat ini jaminan pensiun ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Masuk ke jenis yang kedua, yaitu unemployment compensation atau kompensasi untuk pengangguran. Jadi unemployment compensasi di sini diartikan sebagai program pemberian tunjangan yang tujuannya adalah memberikan waktu kepada pekerja yang menganggur untuk menemukan pekerjaan baru yang setara dengan yang hilang tanpa menderita kesulitan keuangan. Tanpa tunjangan ini, pekerja harus mengambil pekerjaan yang mereka tanpa tunjangan ini, pekerja mungkin harus mengambil pekerjaan yang mereka terlalu memenuhi syarat atau berakhir dengan kesejahteraan. Kompensasi pengangguran juga berfungsi untuk mempertahankan pengeluaran konsumen secara periode penyesuaian ekonomi. Di Indonesia program ini dikenal dengan kartu pekerja. Jadi kartu pekerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Karena semua percaya bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya ingin selalu meningkatkan kemampuannya. Didesain sebagai sebuah produk. Program ini dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta.
Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih, dan memberi evaluasi. Karena hanya dengan cara ini, produk bisa terus diperbaiki, tumbuh, dan relevan. Menggandeng pelaku usaha swasta, programnya adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat. Contoh lainnya adalah pemberi kompensasi pada karyawan yang terpaksa harus dirumahkan karena keadaan tertentu, misalnya krisis ekonomi, ada perusahaan bangkrut, di mana pemberian kompensasi jenis ini dapat menjamin karyawan untuk dapat survive di tengah usahanya dalam menemukan pekerjaan baru, atau jika kondisi dapat pulih, karyawan dapat bekerja kembali secara normal di perusahaan. Nah, selanjutnya yang ketiga, topik yang ketiga yaitu workers compensation atau kompensasi untuk pekerja. Kompensasi pekerja memberikan tingkat perlindungan finansial bagi karyawan yang mengeluarkan biaya akibat kecelakaan atau penyakit terkait pekerjaan dalam bentuk pertanggungjawaban biaya rehabilitasi dan penggantian pendapatan secara sementara atau permanen sebagian berdasarkan tingkat keparahannya. Contoh yang bisa kita ambil ada asuransi. Asuransi merupakan salah satu atau suatu lembaga keuangan karena memiliki asuransi dapat dihimpun dana besar. Jadi melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi. Asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan atau financial loss yang timbul oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, atau fortuitous event. Selain itu, contohnya adalah jaminan sosial seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pemberian asuransi atau jaminan sosial pada karyawan ini sebagai pertanggungan biaya bagi para karyawan yang mengeluarkan biaya secara pribadi saat melakukan penanganan ketika terjadi kecelakaan kerja atau mengalami sakit pada saat bekerja. Biaya penggantian tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban perusahaan. Nah, faktor-faktor seperti pengusaha membayar seluruh biaya asuransi kompensasi pekerja dan pengalaman masa lalu mereka dengan kecelakaan dan penyakit terkait pekerja saat menentukan biaya premi mereka. Keadaan ini harus memberikan dorongan lebih lanjut kepada perusahaan untuk proaktif dalam program kesehatan dan keselamatan. Nah, masuk yang keempat, topik yang keempat yaitu family and medical leave atau cuti keuangan, cuti keluarga dan medis. Jadi cuti ini masuk ke dalam kategori cuti berbayar, di mana cuti berbayar merupakan jenis cuti di mana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk tetap membayar gaji atau upah kepada karyawan melalui atau walaupun karyawan tersebut mengambil cuti karena alasan tertentu. Untuk penggolongan cuti keluarga adalah karyawan nikah, cuti selama 3 hari, menikahkan anak, cuti selama 2 hari, acara keagamaan atau ibadah, cuti selama 1 hari, istri melahirkan untuk mengalami keguguran, cuti selama 2 hari, dan keluarga inti, suami, istri, orang tua, mertua, atau anak atau menantu meninggal dunia, cuti selama 2 hari. Sedangkan penggolongan cuti medis adalah cuti sakit. Di sini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pekerja atau buruh, sehingga mereka tidak perlu melakukan pekerjaan pada kurun waktu tertentu, dan pengusaha tetap harus memberikan upah serta tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja. Skemanya adalah untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah, untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari upah, untuk 4 bulan yang ketiga diberikan 50% dari upah, dan untuk yang bulan selanjutnya diberikan 20% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Cuti karena haid atau menstruasi berlaku selama 2 hari. Cuti karena sedang mengandung atau hamil, waktu cuti yaitu 1,5 bulan sebelum kelahiran dan 1,5 bulan untuk setelah kelahiran. Itu tadi mengenai legally required benefit yang terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, masuk ke garis besar yang kedua, tutup yang kedua yaitu discretionary benefit. Discretionary benefit, tunggu sebentar ya, masuk yang kedua. Jadi discretionary benefit atau tunjangan diskresioner adalah tunjangan yang tidak terkait kepada target
pencapaian formal, atau dengan kata lain bonus yang diberikan ke karyawan tergantung dari kebijakan perusahaan itu tersendiri. Di sini discretionary benefit terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama paid time off atau gaji cuti, yang kedua healthcare atau layanan kesehatan, ketiga life insurance atau asuransi jiwa, yang keempat adalah retirement plans atau rencana pensiun, yang kelima yaitu employee stock option plans atau rencana kepemilikan saham karyawan, yang keenam yaitu employee service atau layanan karyawan, ketujuh yaitu premium pay atau pembayaran premium atau ekstra. Kita mulai dari yang pertama yaitu paid time off atau gaji cuti, yaitu sebuah kebijakan yang menyediakan bayaran kepada karyawan yang jatuh sakit, libur, dan menjalani kegiatan pribadi yang boleh dipakai sebagai peningkatan kebutuhan atau keinginan. Kebijakan tersebut biasanya diberikan di Amerika Serikat, di mana tak ada persyaratan hukum federal untuk jumlah minimum dari bayaran hari-hari libur. Dalam memberikan pembayaran untuk waktu yang tidak bekerja, jadi pengusaha mengakui bahwa karyawan memerlukan waktu di luar waktu pekerjaan untuk berbagai keperluan. Nah, dibahas di bagian berikutnya adalah pembayaran untuk cuti libur, pembayaran untuk cuti sakit, cuti panjang, dan bentuk cuti lainnya. Oke, yang pertama yaitu cuti libur. Nah, cuti libur yang pertama ya. Cuti libur melayani tujuan kompensasi yang penting, misalnya libur berbayar membentuk pekerja menjadi lebih kreatif dan produktif, mengurangi stres, mendekatkan keluarga dan teman, dan meningkatkan kinerja pekerja. Mereka juga dapat mendorong karyawan untuk tetap bersama perusahaan. Waktu libur berbayar biasanya meningkat seiring dengan senioritas. Misalnya karyawan dengan masa kerja 1 tahun mungkin menerima 2 minggu, yang bekerja 10 tahun 3 minggu, dan yang bekerja 15 tahun yaitu 4 minggu. Selanjutnya jenis cuti yang kedua yaitu cuti panjang atau sementara. Ini dapat digolongkan cuti besar atau disebut juga cuti istirahat panjang. Istilah panjang ini diperuntukkan bagi yang loyal bekerja selama bertahun-tahun di perusahaan yang sama. Namun tidak semua perusahaan memberikan cuti besar kepada karyawannya. Cuti besar hanya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Setelah memiliki masa kerja selama 6 tahun, pekerja berhak mendapatkan cuti besar atau istirahat panjang yang dapat mengajukan istirahat panjang pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing selama 1 bulan. Apabila tidak mengajukan cuti besar 6 bulan setelah hak istirahat panjang itu timbul, maka hak Anda dinyatakan gugur. Jenis cuti yang ketiga yaitu cuti tahunan. Cuti tahunan merupakan waktu cuti yang diberikan kepada tenaga kerja oleh instansi yang dapat digunakan sesuai kondisi dan keperluan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan 1 hari cuti dalam sebulan atau 12 hari dalam setahun. Namun instansi atau perusahaan berwenang juga untuk penolakan permintaan cuti dari tenaga kerja yang belum genap 1 tahun bekerja. Apabila perusahaan bersedia memberikan izin cuti, hal ini disebut sebagai cuti di luar tanggungan, dan instansi atau perusahaan dapat memotong gaji tenaga kerja tersebut secara prorata sesuai dengan jumlah ketidakhadirannya. Namun itu balik lagi ke perusahaan, karena setiap perusahaan punya regulasi cuti tahunan yang berbeda. Oke, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu healthcare atau layanan perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan merupakan barang pilihan mahal dalam paket tunjangan karyawan. Bahkan menurut penelitian dari Kaiser Family Foundation Amerika Serikat, menghabiskan lebih banyak per kapita untuk perawatan kesehatan daripada negara lain. Beberapa perusahaan telah mengurangi atau menghapus kenaikan gaji atau bonus, atau keduanya, untuk memberikan tunjangan kesehatan yang semakin mahal bagi karyawan. Ada jenis-jenis diantara yaitu paket biaya layanan, perlindungan asuransi untuk 3 jenis biaya medis, biaya rumah sakit, biaya bedah, dan biaya dokter. Rencana perawatan terkelola, pemberian layanan kesehatan yang menekankan pengendalian biaya dengan membatasi pilihan dokter dan rumah sakit karyawan. Rencana ini juga memberikan perlindungan terhadap biaya perawatan kesehatan dalam bentuk pembayaran di
muka kepada penyedia layanan kesehatan. Misal, kemitraan perusahaan dengan rumah sakit tertentu untuk memberikan layanan khusus atau keringanan biaya jika berobat di rumah sakit tersebut. Selanjutnya, paket asuransi khusus. Pengusaha sering menggunakan paket asuransi terpisah untuk memberikan jenis manfaat tertentu yang sering disebut sebagai paket asuransi khusus. Misalnya, ada perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan khusus yang berbeda dengan jaminan kesehatan biasa yang diberikan kepada karyawan yang bekerja bersinggungan dengan bahan industri berbahaya. Selanjutnya, perawatan kesehatan yang digerakkan oleh konsumen. Mengacu pada tujuan pembantu perusahaan mempertahankan kendali atas biaya sementara, juga memungkinkan karyawan untuk membuat pilihan yang lebih besar tentang perawatan kesehatan. Jadi, karyawan dapat mengusulkan layanan kesehatan apa yang bisa didapatkan selama bekerja di perusahaan, entah itu medical check up, cek kesehatan tensi dan gula atau lain-lainnya. Oke, yang ketiga ini adalah life insurance atau asuransi jiwa. Jadi asuransi jiwa yang disponsori oleh perusahaan melindungi keluarga karyawan dengan membayar jumlah tertentu setelah kematian karyawan. Rencana ini sering termasuk kematian karena kecelakaan dan klaim pemotongan yang membayar manfaat tambahan jika kematian adalah akibat dari kecelakaan atau jika karyawan mengalami kehilangan anggota tubuh yang tidak disengaja. Ada dua dari rencana asuransi jiwa. Yang lebih umum adalah asuransi jiwa berjangka dan keseluruhan hidup. Asuransi jiwa berjangka memberikan perlindungan kepada penerima manfaat karyawan hanya selama periode terbatas berdasarkan jumlah tahun tertentu yang tunduk pada usia maksimum. Setelah itu asuransi otomatis berakhir. Oke. Sedangkan asuransi jiwa seutuhnya membayar sejumlah kepada penerimaan manfaat yang ditujukan pada karyawan yang meninggal, tetapi tidak seperti kebijakan seumur hidup. Rencana seumur hidup tidak berakhir pada pembayaran dilakukan kepada penerimaan manfaat. Kompensasi bekerja melindungi karyawan dari kecelakaan atau penyakit terkait pekerjaan, namun beberapa perusahaan menyediakan perlindungan tambahan yang lebih komprehensif. Cacat jangka panjang memberikan manfaat bulanan kepada masyarakat kepada karyawan yang karena sakit atau cedera tidak dapat bekerja dalam waktu lama. Nah, untuk yang keempat yaitu retirement plan atau rencana pensiun. Jadi program pensiun yang disponsori oleh perusahaan memberikan penghasilan kepada karyawan setelah mereka mencapai usia pensiun minimum dan telah meninggalkan perusahaan yang akan mendapatkan sejumlah dana. Nah, dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, di mana tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Oke, penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang berdasarkan atau besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Pemberian dana pensiun kepada para karyawan bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tapi juga ikut memberikan motivasi bagi karyawan untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jenis pensiun, para karyawan merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Adapun jenisnya adalah pertama, program imbalan pasti. Program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang besar. Manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Program ini dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilannya kita untuk menentukan besar uang pensiun. Jadi besar penghasilan kita akan menentukan besar uang pensiun kita. Oke, yang kedua yaitu rencana kontribusi pasti. Program yang besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Program pensiun ini terdiri dari money purchase plan, profit sharing, dan saving plan, di mana besarnya uang pensiun didasarkan pada iuran dibayarkan pekerja dan perusahaan atau pemberi kerja. Yang kelima yaitu employee stock option plans atau rencana kepemilikan saham karyawan atau ESOP atau Employee Stock Option Plans. Adalah program yang memberikan hak kepada karyawan atas
kepemilikan saham. Jadi program pemilikan saham perusahaan di Indonesia dikenal dengan sebutan program kepemilikan saham bagi karyawan atau PKSK. Jadi program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP pertama kali ada di Amerika Serikat sejak tahun 1950-an. Jadi program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP dilakukan dalam beberapa cara. Antara lain perusahaan memberikan sahamnya secara cuma-cuma atau stock grant kepada karyawannya, menjual saham perusahaan pada karyawannya atau umumnya dengan harga diskon, dan memberikan opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada periode tertentu dan pada harga tertentu. Jadi program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP di Indonesia memang belum tenar, terlebih untuk perusahaan-perusahaan yang masih bersifat perusahaan keluarga. Mengapa perusahaan atau manajemen memberikan kesempatan karyawan untuk memiliki saham perusahaan dengan ESOP? Karena dapat digunakan sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan dan mampu mempertahankan karyawan, atau alias meminimasi keluar masuknya karyawan atau turnover karyawan. Jadi karyawan yang memiliki saham perusahaan cenderung akan memiliki rasa memiliki dan akhirnya menimbulkan semangat dalam bekerja. Contohnya berupa lembar saham, surat berharga, dan aset dengan nilai jaminan tertentu. Yaitu selanjutnya yang keenam adalah employee service atau layanan karyawan. Layanan karyawan adalah fungsi pemberdayaan karyawan menyangkut kegiatan untuk memelihara kondisi fisik dan mental para karyawan. Kondisi fisik dan mental yang baik akan diciptakan oleh penarikan karyawan yang baik, pengembangan, pemberian kompensasi dan integrasi, dan dilanjutkan dengan pemeliharaannya. Di samping itu, kita perlu memberikan perhatian khusus terhadap usaha-usaha untuk memelihara kesehatan dan sikap karyawan. Program keselamatan dan kesehatan kerja dimaksud untuk memelihara kondisi fisik karyawan, sedangkan program pelayanan karyawan membantu memelihara semangat atau moral karyawan. Banyak istilah-istilah yang dipergunakan untuk program-program pelayanan karyawan. Ada yang menggunakan istilah jaminan sosial, program kesejahteraan karyawan, dan sebagainya. Nah, itu merupakan elemen yang paling khusus atau khas yang biasa menjadi ciri khas suatu perusahaan itu sendiri. Meningkatkan perhatian pengusaha terhadap masalah kesejahteraan karyawan dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ya, perubahan sikap para karyawan yang disebabkan terutama oleh makin meningkatnya taraf pendidikan mereka, permintaan dari organisasi buruh, permintaan dari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan, persaingan yang semakin ketat, dan mengakibatkan para pengusaha harus berusaha untuk memberikan berbagai jaminan agar para karyawan betah. Adanya pengawasan terhadap tingkat upah terutama dari asosiasi para pengusaha untuk mencegah persaingan dalam hal pemberi upah. Manfaat yang diperoleh dari diselenggarakan program kesejahteraan karyawan adalah: yang pertama, penarikan tenaga kerja yang lebih efektif. Yang kedua, perbaikan semangat dan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, penurunan tingkat absensi dan perputaran tenaga kerja. Yang selanjutnya, perbaikan hubungan masyarakat. Yang selanjutnya, pengurangan pengaruh organisasi buruh, baik yang telah ada maupun yang potensial. Selanjutnya, pengurangan campur tangan pemerintah dalam organisasi. Adapun contoh dari pemberian layanan karyawan adalah penyediaan kantin atau kafetaria. Selanjutnya, untuk konsumsi pekerja, beasiswa pendidikan diberikan untuk ketanggungan perumahan, pemberian rumah dinas bagi karyawan, pengembangan karir berupa seminar, pelatihan, dan pendidikan komunitas karyawan, adanya perkumpulan dan mempererat hubungan antara rekan-rekan di kantor. Fasilitas pembelian bisa berupa kerjasama dengan toko dan adanya koperasi kantor. Fasilitas kesehatan seperti klinik, layanan cek kesehatan, cek tensi. Selanjutnya, creative space, yaitu tempat karyawan bebas berekspresi, baik untuk acara kantor formal atau informal. Kendaraan operasional untuk kemudahan bermobilisasi dalam kegiatan kantor. Ruangan kerja yang nyaman dan sesuai standar, serta mampu memudahkan mobilisasi pekerjaan. Gedung operasional, tempat karyawan bekerja dengan nyaman dan aman. Fasilitas parkir khusus karyawan,
memudahkan karyawan memarkirkan kendaraan, membership untuk tempat tertentu dengan kerjasama konseling, layanan untuk karyawan bercerita atau berbagi unek-unek untuk mencari solusi dari masalah yang dialami oleh perusahaan karyawan tersebut. Selanjutnya, kemudahan administrasi pembayaran atau penerimaan yang dipermudah tanpa proses yang ribet. Rekreasi, fasilitas kerja lain yang bisa membuat karyawan makin produktif adalah fasilitas yang bisa digunakan untuk kegiatan rekreasi, misalnya fasilitas gym agar karyawan bisa tetap memiliki gaya hidup yang lebih sehat meski sibuk bekerja. Fasilitas permainan board game, kafeteria dengan gaya modern ala kafe kekinian, dan berbagai macam fasilitas rekreasi lainnya yang bisa digunakan bebas oleh karyawan selama tugas memberikan bisa terselesaikan tepat waktu dan hasilnya pun bagus. Dan masih banyak lagi tergantung kebijakan perusahaan. Dan terakhir atau ketujuh, premium pay atau pembayaran premium atau ekstra, pembayaran jenis premium pay atau pembayaran premium atau ekstra. Pembayaran jenis ini mengacu pada upah yang lebih tinggi yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dalam jam kerja yang kurang diinginkan. Ini termasuk hari libur, akhir pekan, hari libur, atau apapun lebih dari jam kerja perusahaan. Normalnya dalam sehari, misalnya karyawan yang bekerja di luar hari kerja kantor akan mendapatkan pembayaran lebih, atau juga tunjangan hari raya THR untuk perayaan hari besar nasional atau hari besar keagamaan. Pembayaran jenis ini juga mengacu pada tingkat kesulitan atau berbahayanya pekerjaan itu dilakukan. Misalnya pencuci jendela atau gedung pencakar langit di kota besar mungkin menerima kompensasi tambahan karena kondisi kerja yang berbahaya. Pilot militer mendapatkan uang ekstra dalam bentuk gaji penerbangan dan uang tempat atau tempur karena risiko yang terlibat dalam pekerjaan. Oke, nah dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, sekarang kita jadi lebih tahu bahwa kompensasi finansial tidak langsung meliputi program yang berkaitan dengan proteksi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenaga kerjaan, simpanan pensiun, lalu upah di luar waktu kerja atau upah lembur, cuti tahunan, dan cuti hamil, serta berbagai fasilitas yang dapat diakses seperti kendaraan, ruangan, gedung, dan tempat parkir. Jadi kompensasi mempunyai tujuan yang sangat penting bagi pengembangan suatu perusahaan, karena tanpa adanya kompensasi perusahaan tersebut tidak akan berkembang. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai indirect financial compensation yang bisa disebut employee benefit atau kompensasi finansial secara tidak langsung. Jangan lupa memberikan pertanyaan mengenai materi ini di kolom komentar. Nanti pertanyaan tersebut akan saya jawab juga di sini, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dalam penyampaiannya jika ada yang salah atau ada yang kurang atau ada yang menyinggung dari perkataan saya. Oke, sekian dari saya Madiego Sutipra. Please like, comment, and subscribe. Oke.
and fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning.